Tapi karena krisis tahun 1998 akhirnya berhenti. Dari tahun 98 itulah pas waktu saya diberitahu bahwa saya di PHK, saya berlutut, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih hari ini saya di PHK. Saya percaya pada kalau perusahaan ini milik Tuhan, berarti semuanya kita harus pakai caranya Tuhan, bukan caranya kita. Kita harus beres dalam hal umpamanya perpajakan kita masih beres. Halo semuanya, kembali lagi di program Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio. Kita akan bersama-sama menyaksikan obrolan seru dan pastinya saya percaya akan memberkati Anda yang menyaksikan program pada saat ini. Dan di studio kita sudah kedatangan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang luar biasa dan juga seorang pengusaha. Dan beliau juga adalah salah satu jemaat dari Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Dan langsung aja kita sambut Pak Husein Rosadi. Halo Pak Husein, apa kabar? Baik, shalom semuanya, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehat ya Pak ya? Sehat, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kelihatan dari mukanya berseri-seri gitu. Iya, berseri-seri ya. Walaupun banyak pikiran tetap berseri-seri ya Pak ya? Pikiran selalu ada, selalu banyak pikiran, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini ya. Kita mengalami semua orang, bukan cuma dari tingkat atas sampai tingkat menengah, tingkat bawah pasti mengalami goncangan akibat pandemi ini. Jadi memang pandemi ini menghajar semua orang, semua kalangan, semua golongan, semua suku, semua bangsa, semua agama kena semua dengan pandemi ini. Gitu. Nah Pak Husein, hari ini kita mau ngobrol tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan for your info aja nih ya buat menyaksikan program ini, Pak Husein adalah seorang kontraktor ya. Dan juga desain interior. Wah, ini kayaknya keren banget nih, dan beliau juga sudah membuat desain-desain pada tempat-tempat yang cukup terkenal. Salah satunya adalah pasti Anda sering ngopi di sana. Salah satu tempat kopi yang sering kita datangi gitu ya. Itu juga adalah tempat yang juga sering didesain oleh Pak Husein. Jadi udah berapa lama tuh Pak Husein kalau boleh tahu bergerak di bidang ini? Saya bergerak di bidang ini, saya potong sebentar. Jadi untuk ke masalah desain, dulu saya memang ada divisi untuk desain. Cuma belakangan ini karena pekerjaan itu datangnya sudah komplit dengan full package dengan gambar yang sudah ada. Jadi divisi desain saya otomatis tidak berfungsi. Jadi terakhir beberapa tahun yang lalu lebih baik saya bubarkan saja. Jadi udah nggak pakai divisi desain ya? Nggak pakai divisi desain aja. Jadi ya cuma drafter sederhana aja untuk memperbaiki gambar. Kalau ada shop drawing atau ada pekerjaan-pekerjaan gambar yang masih dilakukan, kita akan melakukan perubahan gambar itu di shop drawing. Jadi sebelum kami kerja, kami ajukan shop drawing dulu, mereka setuju dengan shop drawing kita laksanakan sesuai dengan yang kita setujui bersama gitu. Untuk memulai jadi pekerjaan saya sebagai tepatnya sebagai kontraktor interior, memang saya sih kebanyakan menangani proyek-proyek kafe, restoran, terus dulunya rumah tinggal, tetapi tahun 2017 yang lalu rumah tinggal sudah saya tinggalkan. Artinya tinggal ditinggalkan. Saya fokus pada kerjaan kafe dan restoran. Mungkin teman-teman, saudara-saudara, para penggemar kopi pasti sudah tahu lah yang terkenal itu sudah pasti sering ngopi di sana. Jadi kalau ngopi di sana ingatlah salah satunya mungkin saya yang buat. Wah, luar biasa banget nih. Jadi dari tahun berapa tuh Pak benar-benar memulai usaha ini? Jadi saya memulai usaha ini dari tahun 1998. 1998. Itu sebelumnya? Jadi sebelum 1998 saya bekerja sama orang. Istilahnya saya makan gaji. Makan gaji sama orang. Saya kerja di perusahaan. Bergeraknya sama bidangnya juga dengan yang ini? Justru berbeda. Beda ya. Saya itu dulu bergerak di bidang sebagai CM, sebagai konsultan pengawas tepatnya.
untuk mengawasi proyek-proyek yang sedang dibangun. Salah satunya itu adalah proyek yang kalau yang suka nginep di Shangri-La Hotel Jakarta, itu salah satu proyek saya yang pertama, yang awal-awal saya kerja di situ. Terus ada proyek BNI Tower ya, gedung yang paling tinggi waktu itu, juga saya bekerja di situ. Setelah itu saya pindah perusahaan, pindah ke proyek mall di Lipo Karawaci. Nah, setelah dari Lipo Karawaci 2 tahun selesai proyeknya, saya pindah ke salah satu grup besar juga di Jakarta gitu ya, menangani proyek yang cukup besar juga waktu itu, tetapi karena krisis tahun 1998 akhirnya berhenti. Dari tahun 98 itulah pas waktu saya diberitahu bahwa saya di PHK. Oh, jadi di PHK waktu itu ya, gara-gara Chris Mon di PHK bukan karena melakukan kesalahan ya. Jadi PHK waktu itu rata-rata bukan karena melakukan kesalahan. Jadi memang ada pengurangan karyawan. Iya, pengurangan ya. Ya, jadi ada pengurangan karyawan, akhirnya dikurangin karyawannya, salah satunya saya. Pada waktu saya dikasih sama bos saya, Husein, you ada masuk dalam list yang akan kami PHK gitu. Waduh, saya pada waktu itu sempet down. Tapi saya ingat waktu itu kalau nggak salah sekitar tanggal 23 Desember tahun 1997. Kalau nggak salah, saya nggak ingat. Kalau nggak salah tanggal seperti itu. Jadi pada waktu saya mendapat kabar bahwa saya di PHK, anehnya hati saya tenang, saya berlutut, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih saya hari ini saya di PHK. Saya percaya pada waktu saya di PHK, saya akan jalannya beda nih. Karena kita dari penghasilan yang kita dapat, kita secure dengan penghasilan kita, tiba-tiba saya nggak dapat apa-apa lagi, cuma dapat pesangonnya nggak seberapa, saya harus berjuang sendiri nih. Artinya berjuang di jalan di usaha sendiri, tanpa bekerja di perusahaan lain begitu. Tanpa istilahnya dapat makan dari orang gitu ya. Benar-benar harus berusaha sendiri gitu ya. Akhirnya tahun 98 saya mulailah bekerja sendiri. Ya awal-awalnya sih kita kerja kecil-kecilan lah. Renovasi rumah tinggal, rumah teman gereja. Saya ikut bangun gereja, fit out gereja gitu. Jadi memang sebelum sampai akhirnya Pak Husein membuat usaha ini nih dalam kontraktor ini, memang udah ada background berarti ya, untuk connect dalam hal kontraktor ini ya. Betul, cuma backgroundnya sebenarnya nggak benar-benar sama juga. Artinya dulu kan saya di bidang konstruksi, yang sedangkan saya setelah tahun 98 itu saya lebih ke arah gabungan antara konstruksi dengan interior. Pada waktu itu karena saya lebih memahami dunia konstruksi, dunia istilahnya perbesian, ngecor, backcasting segala macam tentang struktural dibanding dengan masalah interior. Nah, pada waktu itu saya juga berpikir, saya juga gimana sih mau belajar interiornya? Nih, kok kayaknya kita juga kesempatannya nggak ada, pengalaman kita nol. Tapi ya puji Tuhan memang kita dibukakan jalan. Waktu itu saya masih ikut sama teman saya. Ya saya kerjaan sipil konstruksinya. Dia kerja interior sambil saya ngintip-ngintip, cara buatnya begini ya, saya belajar sedikit banyak dari dia gitu ya. Terus sekitar tahun 2002 gitu, tahun 2002 saya tidak bekerja sama lagi sama teman saya. Nah, akhirnya saya mandiri gitu tahun 2002. Ya, terus saya masih kombinasi itu, masih kerjaan rumah tinggal, masih kerjain restoran, macam-macam waktu itu. Perumahan massal juga iya. Terus setelah saya pikir saya masih fokus nih. Akhirnya tahun 2007 ya. Tahun 2007 akhirnya saya memutuskan untuk fokus untuk kerjaan kafe dan interior. Jadi interior kafe, restoran. Nah, termasuk juga bangun baru, kalau ada dari tanah kosong kita bangun gitu ya. Berarti 2007 nih ya, bukan 2017 ya. Tadi soalnya kan sempat 2017, ini 2007 ya. 2007 tepatnya. 2007 waktu itu teman saya bilang, Husein, mendingan fokus. Dia bilang daripada kerjanya rumah enggak, kafe enggak, semuanya jadi kacau balau begini, mendingan fokus. Dia bilang ya sudah, sejak itu saya dengar nasihat teman saya, ya sudah saya tinggalkan dunia rumah massal.
Akhirnya saya bangun fokus pada kerjaan interior gitu loh. Oke. Nah, jadi salah satu salah satu restoran yang mungkin juga teman-teman saudara-saudara yang suka pergi adalah restoran pizza yang terkenal ya. Oke. Restoran pizza itu saya di sana tepatnya dari tahun 2005 sebenarnya saya ada di sana bekerja sebagai salah satu kontraktor mereka, ya kan. Jadi salah satunya itu. Terus kalau yang suka burger juga ada, Oke. Ada yang suka burger juga ada, yang suka kopi tadi juga ada. Semuanya lengkap nih ya. Restoran, kafe tuh Iya. banyak yang di ini ya. Betul. Kalau yang suka olahraga juga ada. Oke. Oh, tempat fitness ya? Tempat fitness, gym juga ada. Saya pernah buat juga gym gitu loh. Wow. Oke. Iya. Nah, sekarang kita mau nanya sama Pak Husein nih, bagaimana sih? Karena kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Jadi behind the scene dari program ini sebelum tayang nih, kan sempat ngobrol-ngobrol sama saya dengan Pak Husein nih ya. Iya. Nah, dan Pak Husein sempat menyatakan bahwa Pak Husein mendedikasikan bisnis ini sebagai milik Tuhan. Betul. Ya. Nah, boleh nggak sedikit diceritain itu bagaimana sampai punya pemikiran atau punya hati yang mau mendedikasikan bisnis ini kepada Tuhan, dan yang berikutnya apa yang terjadi setelah ada shifting dalam Pak Husein melihat bisnis ini sebagai milik Tuhan? Jadi gini, lewat pandemi ini saya diajarkan bahwa kalau kita mau survive ya, kita tuh benar-benar harus pure 100% mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Okay. Dulu mungkin kita bisa mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan saudara-saudara kita, tidak bisa lagi. Jadi kita harus benar-benar fokus pada mengandalkan Tuhan. Jadi lewat pandemi ini saya diajarkan. Waktu itu saya sempat stres. Karena tiba-tiba dari proyek yang satu bulan satu periode jalan bisa 9 proyek sekaligus jalan, tiba-tiba kita anjlok, proyek cuma jalan 1, 2. Waduh, kita nih cukup jauh tuh ya, dari 9 sampai jadi 1 atau 2 ya. Iya, cukup jauh dan cukup stressful waktu itu. Saya sempat berpikir gimana nih caranya ya, kok kayaknya nih kalau saya berjuang sendiri saya salah ini. Saya teringat loh, ini kan perusahaan kan harusnya perusahaan kan miliknya Tuhan. Saya ingat betul waktu itu saya berkata bahwa perusahaan ini memang saya dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa saya yang ambil alih lagi gitu loh? Akhirnya saya sesuai dengan season kita, transformation and victory. Nah, itu dia. Saya mencobakan mentransformasikan pemikiran, perubahan paradigma tepatnya. Jadi paradigma dari mental seorang pemilik perusahaan, ya kan? Kita shifting, kita geser ke sebagai pegawainya perusahaan, pegawainya Tuhan ini tepatnya. Kalau ini memang milik Tuhan, biarin Tuhan yang pusing dong. Jangan saya yang pusing gitu ya kan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, ini perusahaan milik Engkau nih. Saya dedikasikan kepada Tuhan. Biarkanlah mulai sekarang biarin Tuhan yang pusing, bukan saya yang pusing. Saya cuma pegawai. Kalau pegawai kan enak, ya kan? Nggak sepusing bosnya kan, ya kan? Nah, akhirnya karena berpikiran seperti itu, akhirnya saya berubah paradigma tuh. Saya geser. Perusahaan ini memang milik Tuhan. Kalau perusahaan ini milik Tuhan, berarti semuanya harus kita andalkan 100% kepada Tuhan. Gitu kan. Ya sudah. Jadi kita harus menangani bisnis ini dengan cara yang berbeda, tidak seperti dulu. Ya kan? Kan kita tidak mungkin kita mengatakan wah ini perusahaan milik Tuhan. Tapi kita masih pakai cara yang lama ya. Masih pakai paradigma lama, masih pakai cara lama, sudah lupakan saja. Tuhan tidak pernah akan bekerja dengan orang fasik. Prinsipnya begitu. Kita harus bekerja benar menurut mau dan caranya Tuhan. Akhirnya ya sudah, kita berdoa untuk proyek-proyek kita yang akan datang di masa-masa paceklik proyek. Saya masih ingat tuh tahun lalu di bulan Oktober tuh selesai proyek. Ya sudah. Saya sempat berdoa di bulan Desember. Saya biasanya kalau sudah lagi masa-masa seperti itu, saya cari waktu untuk menenangkan diri. Saya berdoa. Saya berdoanya tempat yang doa favorit saya itu di Bukit Doa Ungaran. Oke, di Ungaran kalau yang suka berdoa atau mungkin
bukan mencari wangsit ya. Tapi tempatnya emang enak gitu ya. Tempatnya enak untuk kita berdoa, untuk kita bersendirian dengan Tuhan, Iya, kita iya. tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita mesti lakukan, Iya, apa yang kita iya. mesti kerjakan di masa-masa seperti ini. Pas Betul. waktu saya berdoa, saya mendapat semacam iluminasi lah, Iya. pencerahan di dalam hati saya, seolah Tuhan tuh berkata seperti ini. Memang saya menghendaki supaya kamu ada waktu jeda istirahat. Kamu sudah berapa tahun kamu kerja, ya kan? Selama ini kan kamu kerja terus, tidak ada waktu buat yang cukup, baik buat keluargamu, buat buat dirimu sendiri, ya buat Tuhan mungkin masih ada, kita masih berdoa, masih ke gereja, masih nyembah Tuhan. Tapi waktu yang quality-nya itu berkurang. Akhirnya sudah saya bulan Oktober sampai bulan Desember akhir tuh. Saya masih ingat itu. Tahun lalu Iya. akhirnya saya tidak banyak pekerjaan. Ya udah kita masuk kantor paling-paling ya sebentar gitu ya. Pegawai juga masuk, ada yang masuk, gantian pegawai masuk. Karena waktu itu kan dibatasi tuh, Iya, pegawai iya, berapa iya, persen iya, doang ya iya, kan. iya, iya. Kita juga takut nanti, Iya. waduh kalau sampai di sidak ataupun diawasi sama Denda Satpol lagi PP, ya. denda, dan waduh saya cukup pusing. Akhirnya ya sudahlah. Kenapa saya tetap masuk kantor, supaya saya tuh ada spirit tetap buat kerja begitu betul, ya, supaya ya. daripada saya di rumah terus, akhirnya saya memilih kerja di kantor gitu. Jadi mengerjakan hal-hal yang ringan, tagihan-tagihan yang dulu yang belum tertagih, kita kumpulin lagi satu-satu, kita rapikan. Iya. Sementara kita punya waktu sore-sore kita bisa jalan bersama Keluarga. anak-anak. Iya. Jadi semua juga pada happy tuh waktu Iya, itu. Jadi kita wow. harusnya kalau mengalami keadaan seperti ini ya bersyukur juga gitu. Iya, Kita ada iya, waktu, ternyata kualitas waktu Hubungan, yang berkualitas waktu, iya. ternyata bisa didapat di masa pandemi Iya, ini. iya. Iya. Berarti ketika kita bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan, kita akan menyikapi kondisi dengan berbeda ya Pak ya. Betul. Tadi kan Pak Husen cerita bagaimana setelah berdoa dapat pengertian, iluminasi dari Tuhan bahwa oh ada maksud Tuhan nih di sini nih. Betul. Dan itu yang membuat akhirnya Pak Husen jadi punya cara berpikir yang beda menghadapi masa-masa sulit itu ya. Betul, iya. Jadi cara yang berbeda itu kita dapatkan dengan seperti ini, dengan kondisi seperti ini. Jadi kita merubah paradigma kita dari nggak stres, supaya nggak stres gimana? Yaitu kembalikan semua ini ke jalurnya. Iya. Kalau ini memang milik Tuhan ya sudah, serahkan kepada Tuhan gitu loh. Jangan kita ngambil-ngambil lagi gitu. Nah, kalau sudah pakai caranya Tuhan, ingat kita harus pakai caranya Tuhan, bukan caranya kita. Yes. Ya, kita harus beres dalam hal umpamanya perpajakan kita masih beres. Nah, Nah itu jangan dol. ini benar nih. Bener, jangan Iya, pakai itu double bookkeeping. Ya kan? Iya, Udah harus beres, perpajakan kita masih beres, ya kan? Terus mesti apalagi perlakuan kita ke karyawan juga masih beres. Kita harus perlakukan mereka dengan fair gitu ya. Iya. Kasih Kayak apa yang gaji menjadi haknya mereka kita harus tepat waktu. Iya, gitu tepat ya. waktu, gaji mereka yang pantas gitu. Iya. Dan memang prinsip moto kami adalah karyawan itu adalah aset perusahaan. Memang harus diperlakukan seperti keluarga. Iya, Nah, benar. cuma kadang-kadang kita gampang untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dikerjakan. Kalau kita menganggap karyawan sebagai keluarga kita, Iya. berarti kita harus memperlakukan dia ya seperti keluarga kita. Artinya kalau dia ada kesulitan, kita harus bantu apapun Iya, yang terjadi dengan keluarga mereka. Contoh, tempo hari ada salah satu karyawan saya yang sudah keluar, ayahnya sakit gula, ibunya sakit Diabetes ya. ya sakit gula, diabetes maksudnya, sehingga masih di kakinya itu masih diobatin borok-borok begitu. Ibunya stroke. Nah, dia tentu saja kesulitan kan. Memang dia adalah karyawan kami, kakak beradik. Keluarga tetap kami support juga, walaupun tidak bisa full ya, tetapi kita tetap perhatikan lah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kebetulan mereka juga kelihatannya ditunjang oleh BPJS, jadi kita bantulah apa yang menjadi kesulitan mereka di situ. Oke. Nah terus kalau itu kan dari sisi ini ya kebutuhan mereka ya. Sekarang saya mau nanya nih, kalau Pak Husen dari sisi pastikan ya yang namanya karyawan, apalagi mungkin mohon maaf kayak tukang gitu ya, yang mungkin dari sisi pendidikan juga tidak terlalu tinggi, mungkin ada beberapa yang seperti itu ya, yang jadi karyawannya Pak Husen. Nah gimana Pak Husen bisa membimbing mereka
eh, sampai akhirnya bisa membawa kepada keluarga. Kan kadang-kadang ada orang yang bilang, ah ngapain sih yang namanya tukang mah, ini kita nggak usah terlalu ini, ntar besar kepala. Ya suka gitu ya. Iya. Kadang-kadang suka pemikiran kayak gitu. Nah, gimana Pak Husen tuh bisa apa namanya men-treat karyawan sehingga mereka pun akhirnya bisa juga bekerja dengan baik, tidak tipu-tipu bosnya gitu Iya. kan. Jadi kalau ke karyawan ya kan seperti yang saya katakan tadi, kita mesti memperlakukan mereka Iya. seperti keluarga. Jadi salah satunya yang saya amati mereka itu, salah satu kita senang memperlakukan, kalau sering kita menjamu mereka, makanya kalau saya ke proyek saya ajak dia makan gitu loh ya. Kita dengan prinsipnya Tuhan Yesus. Iya. Perjamuan gitu ya. Ya, kalau Tuhan Yesus kan begitu tuh, dia mau Iya, ceritakan firman, menceritakan apa, Sambil dia makan ya? Dia sambil makan, dia isi perutnya dulu, baru dia Iya. sampaikan pemikiran-pemikiran Iya, Tuhan, iya, seperti iya, itu. iya. Ya seperti itu kalau terhadap karyawan-karyawan saya. Terhadap tukang tentu agak sedikit berbeda. Biasa tukang-tukang ya kalau saya datang ke proyek, saya ajak ngobrol mereka, saya sapa mereka, gimana kabarnya, keluarganya gimana, saya tanya-tanya seperti itu. Jadi terus juga Jadi mereka juga merasa diperhatikan ya. ya diperhatikan Benar, gitu loh. Juga kalau pas mereka udah main ke kantor, pas ngambil gaji, terutama mandor-mandornya, saya kasih tahu ya kalian cukup bawa pulang uang yang cukup lumayan. Coba uangnya ini pergunakanlah sebaik mungkin ya. Jangan foya-foya. Iya, Kalau kalian berhasil bekerja sama saya, berhasil kebangun rumah, berhasil memperbaiki rumah, saya ikut bahagia dan bangga kok sama kalian. Saya bilang gitu. Wah, ini Iya. luar biasa nih. Iya. Iya. Jadi Iya. mereka juga merasa seneng ya. Jadi nggak cuman jadi istilahnya jadi budak atau dipekerjakan doang, tapi mereka diperhatikan. Iya, Mereka betul. juga merasa dibina gitu Betul. ya. Iya, betul, iya, iya. betul. Nah, pernah nggak Pak sebagai seorang kontraktor kan pasti proyek 9 dalam satu kali jalan gitu kan pasti kan juga pusing ya kadang-kadang ya. Terus pernah nggak sih ada karyawan yang kayak, aduh Pak saya kayaknya nggak kuat nih, atau bukan ngeluh lah ya, artinya ya menceritakan lah bahwa ini kayaknya cukup berat gitu. Nah kalau Pak Husen tuh biasa gimana sih dengan karyawan kalau mereka merasa ini kerjaannya ini cukup berat nih atau gimana? Apa yang Pak Husen lakukan untuk support mereka gitu? Yang jelas kalau mereka mengalami kesulitan pasti saya bantu. Apa yang menjadi kendala, contoh umpamanya yang kekurangan tim, saya tambahkan tim, kekurangan knowledge-nya, saya bantu knowledge saya gitu loh. Udah, jadi kita diskusi bagaimana supaya bisa menjalankan proyek ini dengan baik gitu loh. Ya supportnya ya seperti itu. Dari sisi doa juga. Kalau masih doa mendoakan juga ya? pasti ya. Saya bukan nggak pernah ngalami masalah ya. Saya juga pernah mengalami masalah. Iya, Ini iya, baru-baru ini masalah nih, ada satu masalah yang cukup besar buat saya nih. Jadi saya mengerjakan satu proyek kafe di satu mall yang cukup terkenal tuh ya. Iya. Nah, karena waktunya juga cukup singkat, pasti saya kerja. Ternyata waktu setelah kita buka hoarding board, ya kan, masih banyak defect. Artinya ya kerjaan kalau defect itu berarti cacat kerja. Cacat kerja selalu ada yang namanya kita kerja. Ya kan? Cuma kadang-kadang cacat kerja tuh kalau banyak sedikitnya tergantung daripada waktunya juga. Iya. Kalau waktunya memang panjang, cacat kerjanya lebih dikit. Kalau waktunya lebih pendek, cacat kerja lebih banyak. Nah, seperti inilah kejadiannya. Akhirnya pas waktu cacat kerjanya banyak, pemilik mallnya, dalam hal ini mungkin GM-nya mall gitu, dia komplain, ini kerjaannya ini kurang baik, ini banyak defect segala macam. Ini harus bisa dikerjakan. Dia kasih tahu waktu itu hari Kamis, hari Senin kalau tidak berhasil dikerjakan, ya dibilangnya ini kalau ini saya akan tutup toko ini. Sebelumnya dia sudah berhasil tutup beberapa toko di atasnya. Galak ya. Galak ini. Waduh, seumur kerja baru kali ini saya menghadapi pemilik ataupun manajer mall seperti manajer mall seperti ini. Waduh, saya pusing gimana caranya. Ingat prinsip tadi, karena perusahaan ini miliknya Tuhan, kembalikan dong ke Tuhan. Ya kita angkat tangan itu loh, angkat tangan dalam arti kata seperti kalau Musa dulu dalam Keluaran 17 ya. Musa pada waktu mengangkat tangan, ya kan, pertolongan Tuhan datang, ya kan. Nah demikian juga saya angkat tangan, ditopang. Kalau Musa ditopang oleh Harun dan Hur, nah saya ditopang oleh istri dan anak-anak saya, anak-anak saya juga karyawan kantor. Kita berdoa sehingga
yang merupakan prajurit adalah tukang-tukang kita di bawah. Iya. Mereka bekerja all out, akhirnya berhasil tuh kerjaannya. Wow. Hari Senin diperiksa, wah orang itu ini kebetulan orang asing. Much better dia. Oh, GM-nya orang asing nih ya? GM-nya orang asing, dia much better. Saya lega, puji Tuhan, haleluya. Berarti lolos. Kalau itu tidak berhasil, kan saya juga malu. Betul. Ya mungkin dari pihak restoran mereka bisa memaklumi kalau sampai ditutup, tapi kan yang paling terpukul adalah saya. Itu kan masalah reputasi. Iya, benar. Ya kan, akhirnya ya sudah. Di situ memang pertolongan Tuhan tuh ajaib, ajaib banget di situ. Gitu loh. Jadi kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan pun menjaga reputasi kita ya. Menjaga reputasi kita. Iya. Waduh, ini keren nih. Iya. Benar itu. Iya. Dan di dalam kehidupan saya sendiri bukannya berarti saya nggak ada masalah juga sama karyawan ya. Ada juga nih baru-baru ini ada karyawan yang keluar. Dia direkrut oleh teman saya sebenarnya kontraktor lain, tapi konyolnya tanpa izin saya. Karyawan keluar tanpa izin saya, teman saya yang rekrut juga tanpa izin saya. Jadi kayak dibajak gitu. Jadi boleh katakan dibajak seperti itulah. Waduh, sakit hati ya, tentu saja sakit hati. Iya. Tetapi ya saya udahlah, prinsip saya berdoa saja lah, biar aja lah kalau memang hal ini terjadi ya sudah gitu loh. Sampai saya tuh berpikiran bagaimana caranya supaya nggak sakit hati. Ya kita berdoa lagi, Tuhan saya sakit hati, saya jengkel sama orang ini, kenapa dia keluar nggak pakai izin sama saya. Tuhan berkata dalam hati saya, memang maunya saya tuh begitu, supaya orang ini biarin aja dia keluar di tempat lain gitu loh. Kita mengerti lah ada maksudnya tuh, oh ternyata dia punya masalah juga gitu loh. Ya sudahlah, saya pikir ya memang ini sudah jalan yang terbaik lah. Andai kata dengan dia keluar di perusahaan yang lain, umpamanya dia mau mengambil bisnis yang selama ini saya kerjakan, saya nggak perlu khawatir. Iya. Nah, saya ingat prinsip Ishak di waktu dia di tanah orang Filistin, menggali sumur diambil orang, menggali sumur lagi diambil orang, menggali sumur lagi diambil orang. Terakhir batu menggali sumur sumur sampai yang diberi nama Rehobot, itu sumur itu tidak diambil orang lagi, itu sumur perhentian. Kenapa Ishak tidak ribut sama orang-orang itu, orang-orang dari Filistin ya, orang-orang Filistin, karena Ishak percaya yang menjadi sumber kehidupan dia itu bukan sumurnya tapi Tuhannya. Nah, prinsip yang sama juga lah saya pakai di dalam dunia bisnis. Umpamanya bisnis saya ada kita dalam bisnis selalu ada kompetitor, selalu ada bisnis apapun selalu ada kompetitor, ya kan. Umpamanya kompetitor kita kerja bisa lebih baik daripada kita belajar dong kenapa dia bisa kerja lebih baik daripada kita. Itu prinsip saya tuh ke anak buah. Kalau ada kompetitor kita kerja lebih baik daripada kita belajar kenapa dia bisa kerja lebih baik daripada kita. Iya. Kalau dia kerja lebih jelek daripada kita, jangan menghakimi kerjaan dia. Karena kita pun juga suatu saat juga bisa juga kerja seperti itu. Iya. Ya kan. Dan selalu mengingatkan ke anak buah yang kalau mereka sudah bisa kerja baik, bisa kerja berprestasi, kadang-kadang sering-sering lupa. Sering timbul dalam hati, kerjaan ini kecil saya bisa. Jadi menyepelekan baik. Ya. Sering menyepelekan. Saya selalu ingatkan ya, jangan kalian itu ya berpikir ya, kalian kerja 10 proyek nih kalian kerja ya, 10 proyek kalian kerja, ingat ya, 10 proyek kalian kerja, 9 proyek kalian kerja bagus, 1 proyek kalian kerja jelek, orang itu akan ingat 1 proyek yang kalian kerja jelek itu, tidak 9-nya. Betul tidak? Saya bilang gitu. Nah, jadi artinya apa? Kalian jangan meleng kerjanya dan jangan tinggi hati, jangan jumawa dengan kepandaian kalian. Saya sudah bisa menghandle proyek demikian bagusnya. Tuh proyek-proyek kita yang bergengsi, kita punya daftar proyek-proyek yang bergengsi memang. Itu yang merupakan ikon kita itu sudah berhasil. Owner happy dengan kita, owner sayang dengan kita, sehingga kita merasa jumawa begitu, sombong. Nah, saat itulah jatuh gitu loh. Jadi firman Tuhan itu sangat cocok untuk diterapkan dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip Alkitab kita terapkan dalam dunia bisnis, itu saya yakin nggak ada bisnis yang bangkrut loh. Iya benar. Iya. Termasuk di pandemi ini ya. Di masa pandemi ini. Iya. Kita harus fokus dari istilahnya dari main business center menjadi Christ business center. Wow. Ya kan? Iya. Jadi bisnis yang berpusatkan kepada kekuatan manusia ditransformasikan menjadi bisnis berpusat sama Tuhan. Iya, betul. Gitu. Wow. Ini suatu hal yang penting untuk kita
pelajari dan kita belajar dari Pak Husen hari ini, bagaimana kita mendedikasikan ya. Betul. Kalau kita mendedikasikan semuanya sama Tuhan, kita nggak perlu takut ya Pak ya, mau Betul. ada pandemi kayak mau ada apa, karena ya emang ini miliknya Tuhan. Betul. Tuhan yang akan berperkara dengan semuanya betul. itu ya. Jadi ya kalau mau menghindarkan stres gitu ya teman-teman yang pemilik perusahaan, saya ngertilah di masa-masa pandemi ini memang sangat memukul ya bisnis apapun juga ya. Iya, betul. Ingat ya, saran saya adalah cobalah berfokus bukan pada kepandaian diri sendiri. Geserlah paradigma Anda mengatakan bahwa perusahaan inilah milik Tuhan. Biarin yang pemilik yang mikirin perusahaannya, bukan kita yang mikirin perusahaannya, udah gitu. Kita apakah berarti kita harus enak-enak ngokang kaki? Enggak. Kita harus kerja lebih sungguh-sungguh, memberi servis yang lebih baik kepada klien-klien kita. Saya sangat terinspirasi dengan tadi perkataan Pak Husen bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan bukan berarti kita jadi ongkang-ongkang kaki ya. Betul. Kadang ada orang yang mikir gini, oh semuanya kembali sama Tuhan kok, jadi saya santai-santai ya. Justru dengan kita berserah dan bergantung sama Tuhan, kita harus semakin lebih baik lagi bekerja, karena kemampuan atau kasih karunia yang Tuhan kasih itu membuat kita justru lebih baik gitu kan ya, bukan membuat kita jadi malas-malesan gitu. Betul, iya betul. Karena dengan kita memberikan itu semua kepada Tuhan, kan kita membawa nama Tuhan nih. Betul, setuju. Kalau kita kerja jelek, nama Tuhan yang dipermalukan loh. Kalau kita kerja baik, kan nama Tuhan yang juga yang dipermuliakan gitu loh. Ya kan. Wow, oke. Nah, saya jadi ingat satu ayat ya, kita berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya kan? Amin. Dan betul. Satu lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar kepada kekuatan dirinya ataupun kepada orang lain. Betul, gitu. betul. Oke, nah mungkin terakhir nih Pak Husen nih, boleh nggak satu kalimat pendek aja bagaimana bisa memberikan semangat buat para pengusaha-pengusaha untuk mereka bisa menjadi seorang pelayan Tuhan di dalam dunia usaha. Nah, kita harus menyadari hidup kita ini diciptakan dengan satu tujuan, ya kan. Kita dapat dari Tuhan, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Sebab dalam Alkitab tertulis adalah dari dia, untuk dia, oleh dia, iya. dan untuk dia. Iya, dan untuk dia. Itu juga menjadi suatu prinsip yang harus kita kedepankan juga di dalam kita berbisnis gitu. Jadi artinya kita, apa yang kita dapat dari Tuhan, jangan takut kita sharingkan kepada teman-teman kita, ya kan. Dengan kita sharing, kita juga belajar. Dengan kita sharing, kita tuh belajar juga sebenarnya dari orang. Kan kalau kita sharing, kita menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan kita. Di saat yang bersamaan juga mungkin kita mendapatkan pengetahuan balik dari teman sharing kita. Ya, betul. Begitu kan? Ya, jadi kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap pada fokus pada Tuhan. Ya. Dengan segala kekuatannya. Ya. Berdoa, ya kan. Tetap juga jangan lupa prokes juga. Iya. Jangan bodoh juga ya. Jangan harus bodoh juga. Berhikmat ya. Harus berhikmat, prokes gitu ya. Oke. Oh, pokoknya luar biasa banget nih kesaksiannya. Saya percaya ini memberkati buat teman-teman yang menyaksikan program pada hari ini, dan pastikan untuk kita terus bisa mengandalkan Tuhan. Jangan lupa bahwa usaha yang Anda miliki itu semua dari Tuhan, dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Ya Pak Husen ya? Betul, amin. Ya. Oke, dan buat Anda semua jangan lupa untuk bisa langsung dapatkan update dari episode terbaru kita pada Instagram @todaysmessage. Thank you Pak Husen, sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk kita bisa ngobrol bareng di podcast.